Welcome to Teman Guru Nusantara. Di sana kalau sudah diinstal maka akan ada menu atau shortcut untuk eRapor SD. Nanti kalau yang tadi dibicarakan untuk yang kurikulum 13 sudah juga saya persiapkan, tapi masih menunggu tester dari tim helpdesk sebelum dilaunchingkan. Nah, di sini dari eRapor SD, ini kalau di double klik maka akan tampil dari tampilan awal. Itu tampilan awal untuk login di eRapor SD untuk kurikulum Merdeka ini. Nah, apabila pertama kali baru login, maka di sini usernya adalah admin, kemudian passwordnya adalah admin 1234566. Nah, ini apa? Digunakan untuk login terlebih dahulu, karena apa? Apabila baru saja menginstal aplikasi ini, maka admin harus membuat atau mengambil data dari Dapodik terlebih dahulu. Maka seperti katakan Pak Eko tadi, data yang di Dapodik itu silahkan dibenarkan dulu. Kalau mau sudah valid, maka silahkan baru diambil ke eRapor. Karena kalau tidak, maka tidak akan terambil. Karena ada filter-filter tertentu sehingga aplikasi eRapor bisa juga digunakan untuk menjaga mutu data yang ada di Dapodik Pusat. Nah, kalau sudah kita ambil ketikkan pengguna dan admin 1234566 untuk passwordnya, di mana penggunanya admin tinggal klik masuk. Maka ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini untuk pengguna sebagai admin. Nah, setelah itu, langkah pertama agar bisa mengambil data, sejak Dapodik versi 2023, maka layanan terhadap pengambilan dan pengiriman data melalui web service. Dengan demikian, di aplikasi ini, admin pertama kali harus setting web service terlebih dahulu. Apabila ternyata belum ada, maka tombol ini akan muncul bukan tes koneksi, tapi tombol tambah. Tetapi kalau sudah ada web service-nya, maka akan menjadi edit maupun tes koneksi. Nah, cara menambah ini bagaimana? Cara menambah ini adalah lakukan dulu di Dapodiknya. Yang pertama adalah kita jalankan Dapodiknya terlebih dahulu. Kemudian silahkan login sebagai operator sekolah. Nah, setelah login sebagai operator sekolah, maka kemudian kita klik pada bagian pengaturan. Di dalam menu pengaturan, sebelah kanan paling bawah itu ada menu namanya web service. Jadi kita klik pada bagian pengaturan di sini. Pada bagian bawah, ini ada menu, yaitu apa? Menu untuk web service. Ini web service sebelah paling bawah ini. Nah, ini nggak begitu kelihatan, saya geser terlebih dahulu. Nah, ini web service-nya. Ini kita klik dulu. Nah, kemudian kita klik tambah. Tambah itu artinya apa? Untuk menambahkan nama aplikasi dan key dari aplikasi yang akan kita sambungkan. Secara standar, itu Dapodik menyediakan satu, yaitu aplikasi PMP. Nah, untuk eRapor harus klik tambah. Setelah kita klik tambah, kemudian otomatis akan mendapatkan key baru. Nah, ini aplikasinya ini tolong misalkan diketikkan eRapor, misalkan SDKM misalkan, atau kurikulum Merdeka SD misalkan. Ini terserah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, jangan lupa disimpan. Nah, nanti nama aplikasi ini, nama aplikasi yang eRapor KMSD dan kuncinya inilah yang nanti akan kita masukkan ke web service ini. Jadi, nama koneksinya itu nanti jadi eRapor SDKM, sesuaikan dengan yang ada di sini. Oh, eRapor KMSD. Kemudian untuk key-nya ini sesuaikan juga dengan yang ada di aplikasi Dapodik ini. Nah, apabila
Bapak Ibu ternyata menginginkan aplikasinya itu berbeda komputer, maka untuk IP di server maupun IP di Dapodik ini menggunakan IP yang statik. Silahkan diketikkan IP statiknya untuk server Dapodik apa, kemudian IP untuk yang Erapor apa. Tetapi usahakan satu jaringan, karena kalau lain jaringan akan minta otoritas. Jadi misalkan di sekolah ada 2 server, satunya server akan digunakan untuk server Dapodik, satunya server untuk Erapor, dipersilahkan. Tetapi kalau instalasinya antara Erapor dengan Dapodik itu satu komputer, maka di sini diketikkan localhost saja. Jadi kalau kita edit di sini, ketikkan aja ini localhost. Ini artinya antara Dapodik dengan Erapornya itu satu komputer. Nah, setelah web service selesai, di sini tolong tes dulu koneksinya, diklik. Ini tujuannya apa? Apakah koneksi berhasil atau tidak? Kalau koneksi berhasil, berarti kita bisa ngambil data-data dari Dapodik maupun nantinya akan mengirim nilai dari Erapor ke Dapodik. Nah, setelah web service, silahkan ambil data terlebih dahulu. Di sini data sudah ada, kalau mau diambil ulang dipersilahkan. Datanya pengambilannya harus runtut. Mengapa demikian? Karena di sini misalkan ada data guru ini akan membawa data NPSN. Demikian juga data siswa akan membawa NPSN, sehingga ini nanti harus NPSN-nya dulu yang kita update dulu. Selanjutnya baru masuk ke bawahnya akan aktif. Klik data guru, maka dia akan mengambil guru yang mengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya akan mengambil siswa, maka akan mengambil siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, setelah ada sekolahnya, ada gurunya, ada siswanya, barulah kita masuk ke pengelompokan rombongan belajar sampai dengan pembelajarannya. Maka di sini diupdate paling bawah. Jadi runtut cara mengambilnya. Nah, setelah itu silahkan admin membuat pengguna. Siapa yang berhak menggunakan aplikasi ini? Dengan cara klik data user, setelahnya misalkan ini habis diinstal, maka ini masih kosong. Cara membuatnya hanya dengan klik tombol kanan atas, yaitu apa? Tombol generate ulang user. Maka setelah kita klik, itu nanti sudah akan langsung dibuatkan pengguna baik untuk guru maupun siswa dengan passwordnya, yaitu apa? Standarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti guru maupun siswa bisa merubah password. Sementara usernya, user ID ini apabila itu guru merupakan ASN, maka akan diambilkan NIP-nya atau NIP-nya. Sementara kalau guru yang bukan ASN, maka akan diambil langsung namanya tanpa spasi, kecil semua, sebanyak 18 karakter. Itu yang kita ambil. Sedangkan kalau siswa, itu yang akan diambil user ID-nya adalah NISN-nya. Idenya di situ. Nah, kemudian setelah selesai kita ngambil data, silahkan nanti dicek dulu pada data referensi Dapodik, benar tidak jumlah gurunya, benar tidak jumlah siswanya, kemudian kelasnya, kita cek terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti ada permasalahan pengambilan data, kok ada yang kurang dan sebagainya, nanti bisa dikonsultasikan secara teknis dengan tim helpdesk-nya atau diskusi sesama teman-teman sahabat sekolah dasar. Nah, setelah selesai, tugas admin masih ada lagi, yaitu apa? Menyusun tentang proyek pelajar Pancasila. Jadi, kita klik pada bagian data referensi lokal. Di sini yang pertama adalah input proyeknya dulu. Misalkan, kita akan menambah proyek. Proyek untuk pilihan temanya, ini di banyak berapa dulu, misalkan mau 3 atau 4, silahkan diketikkan lagi, dipilih langsung. Nah, misalkan ini saya milih 3, pilih temanya terlebih dahulu. Misalkan temanya tentang gaya hidup berkelanjutan, tema yang pertama. Tema induk yang kedua, anggaplah Bhinneka Tunggal Ika. Tema yang ketiga, anggaplah bangunlah jiwa raganya. Di sini, tema ini
diperuntukkan untuk fase apa. Di mana ini perlu perhatian bahwa kalau dalam proses pembelajaran yang khususnya SD adanya adalah fase A dan fase B. Terus sama fase C, yaitu apa? Kelas 1, 2, kelas 3, 4, dan kelas 5, 6 yang kita pilih. Misalkan ini kita pilih yang B, berarti nanti akan saya gunakan untuk kelas 3, 4. Nah, ini fase B, ini fase B. Nama proyeknya apa? Misalkan ini proyek untuk kodenya saja, misalkan A1. Namanya sesuaikan dengan proyek yang sudah dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Kalau di sini saya namakan proyek A1, proyek A2, proyek A3. Sekali lagi ini tolong disesuaikan dengan proyek yang telah dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Kemudian deskripsi proyek. Nah, pada proyek ini akan mengembangkan atau penguatan karakter apa, akan ditulis pada deskripsinya. Sementara saya hanya akan menulis katakanlah deskripsi dari proyek A1 misalkan. Sekali lagi, pesan saya, sesuaikan deskripsi ini adalah sesuai dengan proyek yang Bapak Ibu buat. Di sana nanti akan memunculkan apa saja yang akan dikuatkan untuk proyek ini. Maka deskripsinya di sini biasanya agak panjang. Nah, ini Ctrl C, kemudian ini saya Ctrl V lagi di sini, saya anggap ini deskripsi proyek 2, proyek 3, A3. Nah, kemudian kita simpan. Oke, berarti kita sekarang sudah ada 5 proyek dalam fase yang sama, yaitu fase B semua. Ada proyek A1, proyek 1, proyek 2, ada proyek A3, A2, dan itu. Nah, kalau ingin menambah lagi, silahkan klik tambah proyek lagi. Nah, kemudian setelah kita punya data-data proyek yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut, barulah kemudian kita ngambil lagi input penugasan proyek. Nah, input program proyek itu apa? Proyek ini akan dikenakan untuk kelas berapa atau kelompok apa. Nah, kita tambahkan di sini penugasan proyek, kita tambah proyek. Misalkan akan saya kenakan untuk kelas 4B misalkan di sini. Temanya apa? Misalkan hidup berkelanjutan. Ternyata pada hidup berkelanjutan sudah ada proyek namanya A1, A2, proyek 1, proyek 2. Mana yang dikenakan ke kelas 4B tadi? Misalkan proyek A1. Maka akan muncul langsung deskripsi dari proyek A1 apa. Selanjutnya pada proyek A1 ini, dimensi dan subelemen apa yang akan dikuatkan. Nah, di sini perlu penilaian otomatis. Di sini misalkan saya pilih ini adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa akan dinilai, kemudian integritasnya akan dinilai, kemudian mengutamakan persamaan dengan orang lain akan dinilai, dan seterusnya. Silahkan ini penilaian ini sesuaikan lagi dengan tema dan proyek yang sudah Bapak Ibu kembangkan di sekolah. Ini sementara saya hanya acak saja, misalkan ada 5 subelemen, 6, 7, misalkan 8, 9 subelemen yang akan dinilai. Ini disimpan. Oke, jadi ada 9 yang disimpan. Kemudian saya melanjutkan lagi. Untuk proyek itu, yang kelas 4B akan saya kenakan lagi proyek lagi. Karena ini proyek ini untuk 1 tahun baru dicetak rapornya, maka sekalian saya isikan di sini 4B untuk tema Bhinneka Tunggal Ika. Ada nama proyek A2. Nah, ini akan dinilai, anggaplah adalah ini 1, 2, 3, kemudian ini 1, 2, kemudian anggaplah ini 1, 2, misalkan. Sekali lagi sesuaikan dengan tema yang sudah disusun, kemudian penguatan apa yang akan dikuatkan, profil dari dimensi profil pelajar lainnya. Kalau sudah silahkan disimpan. Oke, ada 7. Nah, misalkan ternyata di kelas 4B itu selama 1 tahun masih akan dikenakan 1 lagi, itu jadi 3 proyek. Maka saya ambil kelas 4 3B, kemudian saya ambil anggaplah bangunlah jiwa raganya, ada proyek A3 namanya, ini akan saya nilai, katakanlah 1, 2, 3,
45 misalkan, kemudian ini 6, 7, 8, 9, anggaplah 10 misalkan. Nah, oke, kita simpan. Berarti kalau sudah seperti itu selesai, maka tugas admin sementara selesai. Jadi, apabila ternyata masih menginginkan, Pak, di tempat saya itu ada mata pelajaran untuk yang muatan sekolah, maka admin nambah lagi. Tetapi kalau misalkan tidak, maka ya sudah selesai. Contoh muatan sekolah, misalkan ada mapel, muatan sekolah kita tambahkan. Di sini ada seni musiknya misalkan, atau mungkin ada tambah lagi eh, muatan keagamaan, katakanlah kemarin saya contohkan ke Muhammadiyah, di mana nama ringkasnya anggaplah KMH misalkan, nama ringkas ini silahkan apapun, yang penting maksimal adalah 10 karakter. Tujuan dari mengisi nama ringkas ini akan ditampilkan pada leger. Jadi pada bagian atas, itu kalau ternyata waktu melihat legernya ada nilai saja, mata pelajarannya kosong, artinya nama ringkasnya belum diisi. Kalau sudah, kita simpan. Oke, berarti ada sekarang tambahan untuk mata pelajaran muatan sekolah. Nah, kalau untuk muatan sekolah, karena datanya belum ada di Dapodik, maka diperlukan pembelajarannya. Maka setelah klik muatan sekolah, perlu pembuatan pembelajaran untuk muatan sekolah. Nah, di sini saya tambah. Tadi saya sudah mengisikan mata pelajaran ke Muhammadiyah. Mau saya bebankan ke kelas 4B. Siapa yang ngajar? Kita pilih gurunya yang sudah ada di Dapodik. Jadi tidak ada atau tidak bisa menambahkan guru yang belum masuk ke Dapodik. Misalkan anggaplah namanya Ani ini, Afni Yulia ini ternyata yang mengajar ke Muhammadiyah. Kemudian kita simpan. Oke. Di sini selanjutnya Pak Admin karena sudah membuat mata pelajaran muatan sekolah, membuat jadwal, maka harus di mapping dulu. Ada bagian pada mapping mapel. Tujuan dari mapping mapel ini apa? Tadi untuk kelas 4 tadi bebannya. Maka muncullah di sini mata pelajaran Muhammadiyah. Tujuan dari mapping ini nanti di rapornya itu akan diberikan nomor urut berapa gitu. Jadi nomor 1 misalkan tentang pendidikan agama dan budi pekerti, nomor 2 nanti tentang pendidikan Pancasila. Nah, di muatan sekolah mau diberikan nomor berapa? Saya anggap misalkan ini karena ada sampai 9, saya berikan nomor 10 misalkan. Kemudian di sini saya simpan. Oke, maka kalau kita lihat untuk yang kelas 4 tadi, di sini ada bahasa Indonesia, kemudian Muhammadiyah sudah masuk di nomor urut 10, maka nanti dicetak rapornya Muhammadiyah akan diurut 10. Ini terserah pokoknya sekolah masing-masing bagaimana memasukkan urutannya. Kalau sudah selesai ini berarti admin sudah rampung dalam memberikan awal atau mengisi awal dari data yang harus diisikan, baru bisa sebagai guru itu menggunakan. Contohnya, tadi karena kita membebankan pada kelas 4B, maka saya akan melihat dulu pengguna atau guru kelas yang 4B. Ternyata namanya di sini Pak Jeffrey. Oke, saya copy. Data user beliau apa? Saya kopikan di sini dulu untuk mencari usernya. Ternyata beliau sudah sebagai ASN dengan NIP-nya yang saya blok ini, maka saya keluar. Saya sekarang dari admin Erapor akan masuk sebagai guru. Nah, untuk masuk sebagai guru, maka tadi ID atau user tadi yang sudah kita copy tadi, saya ketikkan, kemudian passwordnya 123456. Ini saya tampilkan. Nah, kalau sudah, baru masuk. Maka akan ditampilkan di sini, inilah menu guru. Jadi pada ujung kanan atas itu panduan bagaimana cara menggunakan Erapor. Ini adalah panduan untuk guru. Kalau tadi ada panduan juga untuk admin. Nah, ini saya tutup aja. Saya kembali lagi ke aplikasinya. Di sini tugas guru itu ada menunya saya pisah jadi 2.
Jadi tugas guru sebagai guru mata pelajaran dan tugas guru sebagai guru kelas atau wali kelasnya akan berbeda. Nah, untuk guru yang sebagai guru mata pelajaran, langkahnya apa? Pertama, kalau ingin merubah password dipersilahkan. Tadi passwordnya 123456 akan dirubah yang lain dipersilahkan, itu haknya pengguna. Yang kedua, input nilai. Ini ada 4 menu. Yang pertama apa? Menu pertama adalah input tujuan pembelajaran. Di sini untuk kelas 4B belum ada, ketikkan dulu tambah tujuan pembelajaran. Pilih kelasnya, maka otomatis pilihan kelas akan terkunci ke kelas yang diampu saja. Misalkan kelas 4B, mau berapa tujuan pembelajaran ditambahkan? Ini saya siapkan sebanyak 20. Misalkan tujuan pembelajarannya ada 9. Di mana 9 tadi yang pertama adalah untuk pendidikan Pancasila, misalkan ada 3 tujuan pembelajaran, kemudian untuk misalkan bahasa Indonesia anggaplah ada 2 tujuan pembelajaran, kemudian untuk matematika ada sebanyak 2 misalkan, dan terakhir untuk IPA, pendidikan IPA dan sosial ada sebanyak 2 misalkan. Ini sesuaikan dengan jumlah TP yang setelah Bapak Ibu susun sesuai di modul ajar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini maka saya ketikkan, anggaplah, ini saya hanya memberi contoh, jangan ditiru ini, memahami TP1 mapel ini pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila. Mengapa saya tulis seperti ini? Karena apa? Sekaligus untuk ngecek bahwa ini nanti mana yang tercapai, mana yang tidak, itu akan sesuaikah dengan deskripsinya. Nah, ini anggap TP1 mapel pendidikan Pancasila, ini TP2, ini TP3 untuk Pancasila, ini kembali ke TP1 lagi. Nah, ini TP1 untuk mapel bahasa Indonesia, misalkan ini Indonesia, kemudian ini nanti TP yang kedua, misalkan contoh di sini untuk mapel bahasa Indonesia, ada TP yang pertama untuk mapel matematika, kemudian ada lagi untuk apa? TP yang kedua untuk mapel matematika, kemudian ada lagi TP yang pertama untuk mapel IPAS. Nah, ini TP yang kedua untuk mapel IPAS. Nah, saya hanya mencontohkan seperti ini. Di sini jangan apa istilahnya dicontoh, pokoknya harus memahami, tidak. Ini pokoknya adalah sesuaikan dengan apa, dengan TP yang telah Ibu buat. Mungkin bisa juga menentukan apa dan sebagainya sesuaikan dengan TP yang dibuat. Kalau sudah Bapak Ibu selesai mengirimkan TP, anggaplah 9 dulu, silahkan disimpan. Oke, berarti proses simpan tujuan pelajaran selesai. Ingin menambahkan lagi, silahkan tambahkan lagi. Nah, misalkan kelas 4B mau menambah lagi berapa lagi, pokoknya sesuaikan lagi dengan TP yang Ibu buat. Nah, kalau sudah ditambahkan, maka barulah kita input nilainya. Nah, input nilai. Kelas tadi, kelas 4B, maka ambillah misalkan namanya Ade Raihan ini, TP-TP yang sudah Bapak Ibu buat tadi akan muncul di sini. Nah, jadi ada TP1 untuk pendidikan Pancasila, ada TP2, dan seterusnya. Nah, tugas Bapak Ibu, inputkan satu nilai terakhir, artinya terakhir itu Pak sudah nilai akhir. Mungkin dari sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, dan seterusnya sudah diolah jadi nilai akhir, inilah yang diinputkan di sini. Nah, kemudian ingat, kalau misalkan ini tidak ada nilainya, walaupun Bapak Ibu sudah ngeklik sebelah kanan ini tidak akan tersimpan. Ya, jadi isi nilainya harus ada, ini anggaplah 79, ini anggaplah 80, di sini 81, anggaplah di sini 82. Tadi kita baru sampai 4 mapel yang kita isikan. Tadi ke Muhammadiyah masuk di nomor 10, karena tadi kita sudah mapping di nomor 10. Nanti kalau Muhammadiyah di mapping di nomor 3, maka dia akan tampil di nomor 3 dan seterusnya.
Nah, setelah menginput nilai, Bapak Ibu melihat dulu TP mana yang sudah tercapai, mana yang perlu peningkatan. Maka di sini, oh ini sudah tercapai, ini sudah tercapai, ini sudah tercapai. Ternyata begitu lihat, oh salah, ternyata TP2 ini perlu peningkatan ya, klik aja TP2-nya. Jadi ini uh, hanya ada satu pilihan, tercapai atau belum. Tuh. Kemudian ini TP yang untuk bahasa Indonesia anggaplah seperti ini. Kemudian untuk yang matematik balik seperti ini misalkan. Kemudian yang untuk IPAS anggaplah semua tercapai. Ini ngapain? Saya coba-coba seperti ini biar nanti kelihatan efeknya. Nah, kalau ini sudah, maka ini saya simpan. Sebelum disimpan, boleh langsung input apa? Kehadiran anak tersebut. Kalau ternyata siswa itu sudah mengikuti ekstra, maka di bawah ini akan muncul ekstra yang diikuti apa. Sehingga nanti tinggal menginput nilai dalam keterangan ini. Nah, ini saya anggap 1, 1, 2 misalkan. Oke, jadi sakit 1 kali, kemudian izinnya 1, kemudian tambahkan 1, baru disimpan. Nah, maka di sini kalau sudah kita klik OK, tugas selanjutnya, Bapak Ibu bisa cek, yaitu pada proses deskripsi dicek bisa. Klik proses deskripsi, kelasnya tadi 4B, namanya yang kita nilai tadi ada Raihan. Akan muncul ini tadi, kompetensi 1 dan 3 itu yang tercapai. Yang ini yang 2 yang perlu peningkatan. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia TP1 yang tercapai, TP2 yang perlu peningkatan. Matematika tadi kita balik TP2 yang sudah tercapai, TP1 perlu peningkatan. Sementara untuk yang IPAS-nya semua tadi kita pilih tercapai. Nah, di sini guru masih punya hak lagi apabila menginginkan untuk diedit, dipersilahkan. Nah, ini masih diedit lagi, dipersilahkan. Karena apa? Hasil editan guru inilah nanti yang akan masuk ke e-rapor. Nah, kalau sudah, kita simpan. Nih, kita simpan. Oke, tetapi apabila Bapak Ibu guru ternyata tidak menginginkan mengedit, maka setelah input nilai langsung bisa dicetak rapornya tanpa melihat proses deskripsi ini. Tapi kami harapkan itu tetap melihat proses deskripsi karena apa? Yang lebih tahu tentang perkembangan anak adalah Bapak Ibu guru semua, bukan aplikasi. Nah, coba kita langsung tidak perlu input nilai proyek dulu, kita lihat dulu apa hasil dari rapor untuk akademiknya. Itu kita cek cetak rapor, kemudian cetak rapornya. Kita terapkan, kita ambil kelas 4B tadi, nah yang raihan yang akan kita tampilkan. Maka inilah hasil raportnya. Karena Bapak Ibu tadi baru menginputkan 4 mata pelajaran nilainya, maka hanya ditampilkan 4 saja. Kalau nanti semua sudah ditampilkan, apa sudah nilainya, maka semua akan ditampilkan semuanya. Nah, demikian. Ini baru tadi selaku guru. Sementara selaku guru kelas wali kelas masih diperbolehkan memberikan catatan kepada siswa, itu nanti catatan yang memotivasi. Dari mana cara inputnya? Kita kembali ke sini. Nah, ini ada wali kelas. Untuk wali kelas, ini input data dan nilai. Di antaranya adalah input ekstrakurikuler. Kalau kita klik kelas berapa, maka nanti kalau untuk menambah ekstra, klik tambah nilai ekstra. Nah, nanti kalau data ekstra sudah ada, maka ini akan dimunculkan siswa ini ikut ekstra apa saja. Sementara kalau data ekstranya belum ada, akan tampil seperti ini. Ini maka tolong ekstra di kelas sekolah tersebut juga diinputkan ke Dapodik, lengkap dengan siapa yang mengajar. Karena kalau tidak, akibatnya tidak akan ketarik seperti ini. Nah, selanjutnya ada input catatan wali. Nah, ini tadi saya pilih kelas 4A. Untuk aderaian, misalkan, nah ini katakanlah tetap misalkan semangat dan apa tingkatkan belajarmu, misalkan tingkatkan belajarmu. Ini usahakan
kata-kata yang di sini itu adalah kata yang memotivasi sekaligus bisa digunakan untuk melaporkan perkembangan anak didik itu sampai sejauh mana. Silahkan diketikkan di sini. Misalkan ternyata Ade Raihan selama mengikuti pelajaran mungkin 1 semester menjadi bagaimana, itu silahkan diketikkan di sini. Nah, kalau ini sudah diketikkan, silahkan disimpan. Nah, oke. Sekarang akan saya lihat rapor Raihan. Tadi catatan kelasnya belum kita isi. Setelah kita isi, bagaimana efeknya? Sekarang saya tekan F5. Itu untuk apa? Untuk merefresh. Ternyata sekarang muncul, tetap semangat dan tingkatkan belajarmu. Ini. Sekali lagi, tulisan ini sebisa mungkin adalah untuk memotivasi dan bisa juga sebagai laporan perkembangan selama anak itu di kelas tersebut. Nah, ini sudah tampil untuk apa? Untuk akademiknya. Selanjutnya, bagaimana kalau ingin menilai untuk yang P5? Nah, untuk P5, maka di sini silahkan input data dan nilai, kemudian input nilai project. Nah, ini nilai project, kelasnya 4B, nah anggaplah namanya ada Raihan. Nah, maka sudah akan ditampilkan tadi yang dibebankan kepada kelas 4B apa saja, yaitu ada project 1, project 2, project 3 tadi. Nah, di sini project 1 munculnya adalah ini loh yang akan dinilai. Nah, yang akan dinilai tadi dari mana? Dari admin waktu itu memilih apa saja yang akan dinilai atau dikuatkan di proyek tersebut. Sesuaikan dengan tema dan proyek yang sudah disusun. Saya anggap saya nulisnya ini kan dari mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Misalkan saya milih seperti ini misalkan. Nah, saya siksak aja milihnya. Ini baru untuk yang proyek pertama. Nah, selama melaksanakan proyek, bagaimana perkembangan si siapa tadi ini namanya Ade Raihan tadi. Saya ketikkan misalkan di sini. Saya copy. Nah, misalkan selama melaksanakan proyek apa namanya, anggaplah proyek A1 misalkan, anak yang bernama Raihan tadi misalkan sangat bertanggung jawab misalkan saja, bertanggung jawab misalkan ini. Nah, ini proyek 1, ini saya copy, akan saya jadikan untuk yang kedua, tapi jangan ditiru ya, ini harusnya berbeda-beda di sini nanti. Ini saya anggap untuk yang proyek 2, ini nanti untuk yang proyek 3. Nah, oke, itu. Nah, yang proyek 2 gitu juga, dari proyek 2 ini tadi sudah dipilih apa saja yang akan dikuatkan, tinggal kita menilai. Nah, misalkan ini untuk yang menggali unsur utama agama sangat berkembang. Ini juga saya buat nilainya siksak saja, misalkan. Kemudian setelah itu baru proyek ketiga. Proyek ketiga, misalkan seperti ini, saya buat siksak lagi. Ini sesuaikan dengan hasil penilaian Bapak Ibu guru saat membimbing siswanya saat melaksanakan proyek. Kalau sudah ini silahkan disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka ini bisa dicetak rapornya. Itu apa? Melalui data ini cetak rapor dan laporan, cetak rapor, kita pilih, kita terapkan kertasnya, karena kertas ini bisa dipilih mau menggunakan A4 atau F4, mau portrait atau mau landscape. Batas kirinya di sini berapa mili, misalkan 15, itu artinya akan dicetak 1,5 cm dari kiri, 1,5 cm dari kanan, 2 cm dari atas, 2 cm dari bawah, kemudian footernya 1,5 cm. Ini boleh diubah-ubah. Kemudian terapkan. Nah, kemudian kita pilih kelasnya, tadi kelas 4B. Sekarang kita tinggal memilih untuk yang rapot P5 ini. Kalau tadi kan nilai rapot akademik sebelah sini. Kemudian kalau yang untuk rapor P5 paling ujung, paling kanan. Kalau pilih yang atas, artinya akan mencetak itu 1 kali tombol untuk mencetak seluruh kelas. Siswa dalam apa? Siswa dalam 1 kelas.
Tapi kalau milih satu persatu seperti ini hanya nyetak apa satu siswa saja. Ini tampilannya, jadi nama Deraihan, tadi proyek Pro satunya ini namanya tadi apa, kemudian deskripsinya apa, ini biasanya panjang-panjang deskripsinya, tidak seperti ini karena ini hanya contoh saja biar cepat ada ngetiknya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tadi kita sengaja membuat apa, zigzag tadi itu hanya untuk menampilkan saja biar kita ingat, oh ternyata tadi kita ngetik pilihannya habis yang pertama sudah berkembang, berkembang harapan, sangat berkembang, kembali lagi. Nah ini untuk proyek satu, proyek dua dilanjutkan di bawahnya. Kemudian proyek tiga akan diberikan di bawahnya. Diakhiri nanti dengan tanda tangan dan seterusnya. Nah ini tampilan dari e-rapor, baik itu rapor proyek atau rapor profil pelajar Pancasila tadi dan rapor akademik. Kemudian kalau misalkan kita akan mencoba yang namanya ada raihan tadi, saya cari ada raihan, Ctrl C, saya keluar dulu sebagai guru akan masuk ke admin. Nah, admin. Oke, ini admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya akan mencari data user yang namanya tadi ada raihan. Oh sorry, di data siswa. Nah, di sini ada raihan tadi ternyata NISN-nya adalah ini sebagai usernya anak tersebut. Saya Ctrl C, saya keluar dari admin, login lagi menggunakan NISN tersebut, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini passwordnya. Oke, saya masuk. Nah, ini maka siswa itu bisa melihat pertama melihat data pribadi, kemudian bisa melihat ekskul apa saja yang diikuti, kemudian bisa melihat nilai akhirnya, kemudian kita juga bisa melihat grafiknya anak tersebut misalkan. Nah, di sini bisa juga melihat rekap absensi. Mengapa kok siswa diberikan hak akses? Tujuan kami, misalkan orang tua ingin melihat perkembangan nilai siswanya atau nilai anaknya, maka bisa menggunakan NISN siswa tersebut. Demikian sekilas ulasan baik dari admin, kemudian guru, kemudian siswa.